Pokoknya semakin lama itu semakin berkurang penghasil dopaminnya. Akibatnya kan dopaminnya berkurang. Nah, dopamin ini nanti akan didistribusikan ke 4 tempat. Ada 4 jalur. Pertama, nigrostriatal. Nigro, dari substansia nigra di batang otak ke striatal, ke striatum. Striatum itu lokasinya di ganglia basalis di subkorteks. Itu jalur pertama. Kalau ada kelainan, karena tadi dopamin yang diangkutnya kurang, ke striatumnya kurang, jadilah Parkinson. Kedua, jalur mesolimbik. Ada yang ketiga, mesokortikal. Kalau kurang, bisa menjadi depresi. Kalau berlebihan, orangnya jadi skizofren. Ada juga jalur keempat, tuberoinfundibuler. Tuberoinfundibuler itu jalur hormonal. Kita skip, nggak usah dibahas di sini. Jadi intinya kalau Parkinson ini, karena dia lebih utamanya gejala motorik, dia kelainannya pada nigrostriatal. Ya, slide deh. Slide ini dibaca aja. Slide. Nah, ini dia yang penting. Nggak yang tadi, sebelum ini. Nah, jadi gimana kalau kita bisa bergerak? Kalau kita mau bergerak supaya gerakan kita itu tepat dan terkoordinasi, kita tidak bisa cuma pakai traktus piramidal. Seperti yang saya bilang di awal, kalau mau gerak itu dua, piramidal sama ekstrapiramidal. Piramidal itu namanya traktus kortikospinal. Dilihat aja dari namanya, berarti dari korteks menuju medula spinalis. Itu ada garis yang menghubungkan dari korteks ke medula spinalis. Tetapi kalau cuma dari traktus piramidal doang yang bekerja, maka gerakan kita itu akan kasar dan tidak tepat. Oleh karena itu, korteks, lobus frontal kita itu minta dikonsulkan dulu nih ke bagian yang lain. Kemana? Ke ganglia basalis, tujuannya supaya gerakannya halus. Dia juga memberikan impuls ke cerebellum, supaya apa? Supaya gerakannya tepat. Sehingga ketika tadi dikonsulkan ke ganglia basalis dan cerebellum, akibatnya adalah outputnya itu sudah memiliki informasi gerakan yang tepat dan juga gerakan yang halus dikembalikan lagi ke korteks, baru nanti dari korteks diproses bersama dengan traktus piramidalis atau dari kortikospinalis, dari korteks menuju medula spinalisnya sudah bentukannya sudah terencana, sudah bentukannya gerakan yang halus dan bentukannya gerakannya yang tepat. Makanya itu kalau kita belajar di sini ekstra piramidal, kalau ada kelainan ekstra piramidal terjadi gangguan gerakan yang tidak halus. Contohnya apa? Bisa terjadi tremor, bisa terjadi semakin melambat jalannya seperti kaku, bisa terjadi gerakan yang tidak disadari, ya misalkan korea, atetosis, balismus. Ya, slide lagi deh. Slide, saya kasih yang penting-penting aja. Slide, 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 slide lagi, slide lagi. Oke, ini. Dilihat di sini. Tadi lihat dopamin. Dopamin itu yang menghasilkan itu SNC, substansia nigra pars compacta, adanya di batang otak bagian atas. Namanya mesencephalon, gambarnya penampang aksialnya kayak Mickey Mouse, adanya di alisnya. Itu SNC. SNC itu mengeluarkan dopamin. Nanti dopamin itu akan diteruskan ke ganglia basalis lewat traktus nigrostriatal. Nigro dari substansia nigra ke striatal atau striatum. Striatum ini termasuk ke dalam ganglia basalis di subkorteks. Dia memiliki dua reseptor, ada D1 sama D2. Lihat, kerjanya itu berbeda, tidak sama. Intinya adalah, kalau ini diterangin nanti agak susah, kalau misalkan ketemu di bangsa boleh tanya kalau mau tanya. Jadi, kalau jalur langsung itu tujuannya untuk menginisiasi gerakan. Yang disebut dengan jalur langsung itu dilihat dari D1 langsung ke GPI. GPI itu globus pallidus internus. GPI itu juga bagian dari ganglia basalis. Sedangkan kalau jalur tidak langsung itu harus muter dulu, harus ke GPE, globus pallidus externus dulu, baru ke internus. Jadi sebenarnya itu tujuannya itu sama. Cuman bedanya jalur langsung itu dari D1 langsung ke GPI, jalur tidak langsung itu dari D2 harus ke GPE dulu, baru ke GPI. Tujuannya kalau jalur langsung itu untuk menginisiasi gerakan, jalur tidak langsung tujuannya untuk mengurangi gerakan, menghambat, inhibisi gerakan. Sehingga jadinya netral. Sehingga kalau kita gerak itu terkontrol. Kenapa sih butuh ada setiap satu, misalkan gini, kamu mengambil cangkir. Kenapa kok butuh jalur langsung dan tidak langsung?
Karena kamu butuh, ketika kamu memegang cangkir, kamu membutuhkan otot agonis dan antagonis yang berkebalikan. Coba kalau semuanya kontraksi, nggak mungkin bisa mempertahankan postur posisi. Nanti belajar lagi, kalau misalkan mengangkat barang, akan ada otot yang aktif dan akan ada otot yang relaksasi. Makanya dikit Tuhan itu membuat ada otot fleksi dan otot ekstensor. Berkebalikan, supaya sama-sama seimbang. Inilah gunanya ada jalur langsung dan jalur tidak langsung. Tujuannya ditambah dengan dopamin itu adalah untuk memodulasi. Modulasi itu mempercepat. Sebenarnya jalur ini pun tanpa dopamin pun bisa. Tadi jalur langsung menginisiasi gerakan, jalur tidak langsung menginhibisi, tetapi dengan adanya dopamin, dia memodulasi itu lebih cepat kerjanya, lebih kencang. Misalkan jalur langsung harusnya menginisiasi, dengan adanya dopamin makin makin lebih terinisiasi, lebih mudah lagi. Tetapi berkebalikan dengan jalur tidak langsung, dia menginhibisi, suruh tidak boleh gerak. Tetapi dengan adanya dopamin, akan bisa tetap bergerak, inhibisinya lebih berkurang. Yang tadinya misalkan inhibisinya 10 ditambah dengan dopamin, inhibisinya jadi cuma 8 atau 7. Itu fungsi dopamin, makanya dopamin fungsinya untuk menginisiasi gerakan, buat bergerak. Akibatnya kalau orang Parkinson kekurangan dopamin, tidak ada yang memodulasi. Pasiennya apakah bisa jalan? Bisa. Pasiennya awalnya tetap bisa jalan, tetapi tidak bisa secepat sebelumnya. Makanya muncullah bradykinesia. Ya, jadi terap itu tremor, tangannya tremor. Tremornya Parkinson itu unilateral, terus ada rigiditas itu kaku. Bradykinesia itu gerakannya melambat. Slide deh. Ini kalau diskinesia itu kayak diagnosa keranjang sampah. Ibarat kata kalau semua gerak-gerakan nggak kamu ketahui maksudnya apa, tulis diskinesia. Ya, bentuknya ini gerakan hiperkinetik. Ya, slide aja deh. Nanti nih jelasinnya di waktu tertentu aja ya. Kalau ketemu di bangsa, kalau mau nanya boleh. Nah, sekarang ini harus ada keseimbangan antara dopamin dan asetilkolin. Kita tahu tadi dopamin penghasilnya itu SNC, substansia nigra pars compacta. Dia akan lewat jalur nigrostriatal ke striatum, nempel di striatum. Tetapi di striatum itu juga nggak cuma dopamin, tetapi ada asetilkolin. Jadi harus ada keseimbangan antara dopamin dan asetilkolin. Kalau pada kondisi Parkinson, dopaminnya rendah, maka di striatum itu kan dopaminnya juga rendah. Akibatnya apa? Asetilkolinnya akan meningkat. Nah, asetilkolin yang meningkat inilah yang menimbulkan klinis tremor. Jadi nggak usah heran, Parkinson kita bilang gejalanya hipokinetik. Tremor itu hiperkinetik. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa kok ada gejala hiperkinetik di dalam hipokinetik disease? Itu tadi sebenarnya akibat ketidakseimbangan neurotransmitter. Yang membuat tremor itu adalah kelebihan asetilkolin. Asetilkolin yang meningkat karena dopamin yang rendah. Itu ya, slide. Ya, slide lagi. 10 menit lagi ya, deh ya. Slide lagi. Pokoknya kalau Parkinson itu pada usia tua. Slide lagi, ini udah. Slide lagi. Jadi gejala awalnya ada stadium namanya stadium Hoehn-Enyart. Hoehn-Enyart itu ngapalnya gampang. Pertama, tremor khasnya Parkinson itu adalah tremor istirahat, resting tremor. Atau bentuk khasnya lagi namanya pill rolling tremor. Kayak ngitung duit, itu pill rolling tremor itu bentukannya khasnya Parkinson. Dan biasanya dia unilateral. Kalau misalkan ada pasien datang, keluhannya awalnya bilateral, belum tentu dia Parkinson idiopatik. Bisa juga karena Parkinson yang lain, drug induced Parkinsonism, biasanya dia bilateral. Tetapi kalau yang khasnya unilateral itu adalah Parkinson. Derajatnya Parkinson itu pertama unilateral. Kedua, dia ada gejala klinis bilateral. Ketiga, dia mulai ada gangguan sikap. Yang keempat, berjalan saja dia sulit. Yang kelima, dia cuma kakeksia, cuma tiduran ataupun di kursi roda. Ngapalin itu, kalau ngapalin apa namanya stadium itu nggak usah rinci-rinci. Yang penting itu tepat ada kata-kata kuncinya deh ya. Slide deh. Kalau ini tadi ada gejala tambahan muka topeng, suaranya kecil itu sudah bisa dinalar. Kenapa bisa dinalar? Kalau akibat Parkinson tadi kan outputnya kan jadi bradykinesia, semuanya jadi lambat. Otomatis dia kalau mau ekspresi, otot-otot mukanya kontraksi juga jadi lebih sedikit. Akibatnya seperti jutek, seperti apa namanya hipomimia. Suaranya juga sama, hipofoni. Itu bisa dinalar lah saya rasa. Slide D.
Slide lagi. Nah, ini dia gejala gejala non motorik. Parkinson itu tadi traktus nigrostriatal striatal yang terganggu. Tetapi akibat dopamin yang kelainan di substansia nigra pars compacta, dia akan mengganggu jalur lainnya. Dua jalur lainnya yaitu mesolimbik dan mesokortikal. Tetapi yang lebih utamanya ini adalah ke mesolimbik. Dia menyebabkan depresi. Jadi makanya kalau pada pasien Parkinson biasanya rata-rata dari awal penyakit sampai akhir itu gangguan psikiatri yang paling sering adalah depresi. Bentuknya adalah depresi. Kelainan lainnya bisa macam-macam, bisa juga bentukan psikosis juga bisa. Terus gangguan otonom. Otonom ini juga bisa terjadi kalau dilihat di sini di slide ini yang paling sering itu konstipasi. Ada penelitian yang mengatakan kalau lansia sebelum Parkinson, misalnya pasien-pasiennya udah Parkinson, di flashback ke belakang rata-rata pasiennya ada konstipasi dan anosmia. Terus dilihat di sini gangguan tidur, insomnia sudah tahu ya, sulit memasuki waktu tidur, bisa juga tidurnya terlalu apa? Tidurnya terpecah-pecah. Terpecah-pecah itu maksudnya sering bangun, terus nanti sulit lagi masuk waktu tidur, itu insomnia juga. Atau ada juga bentuk insomnia yang bangunnya kepagian, itu juga bentuk insomnia. Kalau excessive daytime sleepiness di sini adalah ngantukan. Jadi kalau ngantuk yang berlebihan di siang hari namanya excessive daytime sleepiness dan itu bisa juga terjadi pada Parkinson. Kalau RLS di sini restless leg syndrome itu tuh gini, ada perasaan itu kalau menjelang waktu tidur itu rasanya kakinya tuh risih, kepinginnya tuh kakinya tuh digerak-gerakin. Itu namanya restless leg syndrome. Ini juga akibat dopamin. Dan yang terakhir itu juga cukup sering adalah mimpi buruk. Jadi kadang kalau kita nanya ke pasien, Pak, sekarang gimana kondisinya? Jalannya makin kayak robot nggak? Tremor nggak? Nggak cuman itu aja ditanya, tidurnya gimana? Sering mimpi buruk nggak? Kakinya tuh suka risih nggak? Menjelang tidur. Itu ada obatnya tersendiri. Slide deh. Kalau nyeri itu sudah pasti ya namanya orang bradikinesia, badannya kaku semua pasti nyeri. Ibarat kata kalau kamu sakit, tiduran aja seminggu aja di kasur, badannya sakit kan, nah itu seperti juga orang Parkinson. Jadi dia karena gerakannya sedikit, dia semakin nyeri. Slide deh. Nah, slide lagi. Slide. Slide lagi. Langsung aja ke terapi. Slide lagi. Ini tadi udah dibahas. Tadi yang Niar. Next. Next. Terakhir yang mau dijelaskan adalah terapi dan faktor slide lagi. Nah, oke. Jadi kalau ditanya sama pasien, dok, ini saya bisa disembuhkan nggak? Jawabannya apa, dek? Bisa sembuh nggak? Kalau idiopathic Parkinson disease, Christine Citra. Kalau Parkinson disease idiopatik bisa disembuhin nggak, dek? Christine Citra A. Izin menjawab dokter. Hah? Karena kekurangan dopamin bisa disembuhkan dokter dengan pemberian levodopa. Kalau menurut Aisyah Retno Puspawardani, Mohon izin dokter, tidak bisa dokter. kenapa nggak bisa, dek? Karena dari penyebabnya ini tidak diketahui juga dokter. Jadi etiologi yang asalnya juga tidak bisa itu dokter. Oke, jadi dia benerin nggak bisa diobatin ya, dek ya, kalau dia penyebabnya idiopatik. Jadi jangan, pasien itu suka nanya, ini pakai obat terus-terusan tapi kok nggak sembuh-sembuh. Bahkan biasanya makin parah. Jadi ini kalau idiopatik dia tidak bisa disembuhkan karena dia bersifatnya neurodegeneratif. Beda dengan Parkinsonism. Kalau misalkan karena drug induced Parkinsonism akibat misalkan pasiennya skizofren, minum haloperidol terus lama-lama mulai gerakannya kayak robot. Wah, ini mungkin ada extrapyramidal syndrome, bentuknya Parkinson syndrome. Kok ada gerakannya kok kayak robot, mulai tremor. Nah, yang seperti ini biasanya akan bisa berkurang kalau obatnya dilepas atau mulai di switch ke yang model lain. Misalkan tadinya antipsikotik yang tipikal haloperidol terus diganti jadi risperidon. Nah, itu kan efeknya lebih jarang menimbulkan ekstrapiramidal.
Itu salah satu contohnya. Kalau penyebabnya sekunder itu masih bisa membaik. Tapi kalau idiopatik yang lain sudah disingkirkan, tidak ada kok klinisnya idiopatik sekali, sudah dibuktikan misalkan dari pencitraan, itu tidak bisa sembuh. Maka yang diharapkan kasih tahu ke pasiennya, ini tujuannya ngasih obat itu adalah untuk memperbaiki kualitas hidup, tetapi gejalanya hilang sempurna itu nggak bisa. Dan misalkan gini, dok, saya udah dikasih obat, tapi kok masih tremor terus. Bukan berarti kita harus langsung naikin dosis obat. Karena dilihat ini bersifatnya terus-terusan itu memang semakin parah. Jadi singkatnya, slide-nya ditutup aja deh, saya ceritain aja. Jadi gini, kalau misalkan pasiennya itu kan tadi kan kekurangan dopamin, betul kata teman kalian, ya udah ditambahin aja di replacement sama dopamin. Tetapi masalahnya itu nggak cuma sekedar hanya kekurangan satu substansi, karena satu substansi ini dia kekurangan terus-terusan, akibatnya juga terjadi kegagalan pada reseptornya. Ibarat kata coba dilihat orang diabetes, resistensi insulin. Kalau kan gampang harusnya kalau tadinya kurang insulin dikasih aja insulin, tapi lama-lama modelnya itu hampir seperti diabetes. Jadi karena dia prosesnya neurodegeneratif, neuron-neuron yang lain itu juga lama-lama mulai mengecil. Akibatnya apa? Makanya di ujung-ujung itu ada demensia. Jadi benar obatnya dopamin, kekurangan dopamin ya ditambah dopamin. Dopamin yang dipakai di sini sebenarnya mirip dengan kalau orang shock. Pernah lihat di Muardi atau di mana, misalkan shock dikasih dopamin atau dobutamin. Ini mirip seperti substansi itu sama. Tetapi kalau kita memberikan model yang seperti itu, efek kardiovaskularnya satu. Kedua, dia tidak bisa memasuki blood-brain barrier. Sehingga yang kita kasih obatnya bukan namanya dopamin, tetapi yang dikenal dengan levodopa. Jadi sediaan levodopa inilah yang bisa masuk sampai ke otak, blood-brain barrier. Jadi ditambahnya levodopa. Ada lagi obat jenis lainnya namanya dopamin agonis. Dia itu seperti dopamin, tetapi dia bukan dopamin murni. Itu bisa masuk blood-brain barrier. Kalau usianya tua, dikasihnya levodopa. Kalau usianya lebih muda, kurang dari 60 tahun, dikasihnya dopamin agonis. Itu ada alasannya. Jadi intinya levodopa itu bikin fluktuasi motorik. Nanti saya akan ceritakan di belakang. Pokoknya sampai sini paham ya dia, kalau ditanya obatnya apa, levodopa. Atau dopamin agonis, tergantung dari usia. Kalau misalkan tadi pasiennya pertama kali tremor, datang dengan tremor unilateral, obatnya apa? Kan ingat, stadium 1 itu baru unilateral tremor. Stadium 1. Apakah butuh dikasih dopamin? Stadium 1, dia cuma tremor unilateral. Wilson Arpin, apakah perlu dikasih dopamin? Pasien datang stadium 1, tremor tangan kanan doang. Belum ada lambat-lambat, belum ada kaku. Apakah perlu dikasih dopamin? Tidak, dokter. Kata Wilson tidak. Kata Fahira Rahel. Gimana, Dek? Perlu dikasih dopamin? Apakah join? Iya, dokter. Dikasih Iya, halo, dopamin nggak, dokter. Dek? Enggak, dokter. Nggak. Ya bener ya, nggak usah dikasih dopamin. Karena kita lihat itu kelainannya tremor itu bukan karena kekurangan dopamin. Tapi asetilkolinnya berlebihan. Secara tidak langsung akibat dari dopamin yang berkurang. Jadi diberikannya ya bagaimana caranya supaya asetilkolinnya lebih turun. Makanya dikasih obatnya asetilkolinesterase, penghancur asetilkolin supaya asetilkolinnya nggak banyak. Kan ibarat kata kalau di striatum itu sudah seimbang, harusnya tidak akan ada gejala lagi, kan modelnya gitu. Ya, jadi kalau klinis pertama dikasihnya obatnya tuh namanya trihexyphenidyl. Eh, Merek yang terkenalnya Heximer. Heximer atau trihexyphenidyl. Nah, itu adalah contoh-contoh apa namanya kasus Parkinson. Nah, ada kejadian, misalkan pasien itu datang dari misalkan dari Sumatera, dia pindahan ke Solo. Dia misalkan sudah 3 tahun pakai obat di sana, pakai obatnya saya pakai obat ini dok biasanya misalkan. Terus dokter di Solo itu ngikutin pengobatan dari Sumatera misalkan. Terus ternyata dalam pengobatan jarak 1 bulan 2 bulan, kok pakai obatnya jadi nggak ngefek dok, kok saya malah jadi gerak-gerak nggak karuan. Itu yang dikenal dengan fluktuasi motorik. Jadi 3 tahun sampai 5 tahun itu ada namanya honeymoon period. Jadi dikasih obat apa dosis kecil juga bagus. Tetapi lama-kelamaan akan terjadi fluktuasi motorik. Fluktuasi motorik itu gimana? Bisa terjadi diskinesia.
Kan kita tahu Parkinson itu kan hipokinetik. Tapi karena Parkinson malah bisa jadi gerakan berlebihan, nggak karuan kayak orang kejang. Itu namanya dyskinesia. Pada saat kondisi Parkinson pun bisa. Itu yang pertama dyskinesia. Yang kedua bisa terjadi fenomena on off. On off itu baru minum obat terus macet, nggak bisa jalan. Terus nanti bisa jalan lagi, terus macet lagi, bolak-balik gitu. On off terus itu namanya fenomena on off. Terus yang fenomena yang ketiga namanya wearing off. Wearing off itu kurang dari 4 jam itu obatnya udah nggak berguna. Jadi pasiennya bilang, saya biasanya kalau minum levodopa dok, jam segini baru minum itu terus langsung berefek nih, saya bisa jalan aktivitas lancar nih. Misalkan nanti baru 6 jam, 7 jam kemudian saya udah mulai macet lagi. Nah itu jadwal saya minum obat, misalkan seperti itu. Tapi ini bilang, dok saya baru minum obat nih jam 7, tapi kok jam 9 saya udah macet lagi ya, terus nggak bisa jalan lagi. Itu namanya wearing off, kurang dari 4 jam sudah tidak berguna efek levodopanya. Jadi artinya pengobatan Parkinson itu nggak gampang. Apalagi dia nggak bisa diobat, nggak bisa sembuh sempurna kalau dia idiopatik. Dan pengobatannya itu kalau sudah dari di atas 3 sampai 5 tahun banyak sekali terjadi fluktuasi motorik. Yang perlu kalian tahu nanti kalau dokter umum itu adalah satu, membedakan ini tremor Parkinson atau tremor bukan Parkinson. Nggak usah heran, ada anak muda sering sekali datang ke klinik usia 20 sampai 30 tahunan bilang, "Dok, saya ini kok tangan saya ini gemeter nih dua-duanya. Saya kalau di lingkungan teman saya semakin malu, saya tuh semakin gemeternya tuh semakin kencang. Bapak saya atau ibu saya juga ada nih yang kayak gini nih." Nah, itu namanya tremor esensial. Esensial itu keturunan, tidak harus selalu diobatin. Kapan diobatin? Kalau sudah mengganggu aktivitas sosial, sudah benar-benar sedikit malu langsung gemeteran. Nah, itu kita selain memberikan obat tremornya, boleh juga diberikan obat mengurangi cemasnya. Boleh diberikan anti-ansietas, boleh ditambah antidepresan. Ya, itu salah satu contoh tremor. Tremor esensial. Mungkin itu saja deh. Yang lain tadi sudah saya kasih tahu ya. Yang pertama, jadi kalau settingannya IGD, datang pasien gerak-gerak, pastikan dulu kejang atau bukan. Tadi saya sudah bilang ya, ini kejang atau bukan. Kalau kejang tanda-tanda true seizure, ada ngompol, ada lidah tergigit, ada mulut berbusa, mata melirik ke atas. Terus misalkan pas lagi kita bingung, ini kejang atau gangguan gerak, pasang saturasi dilihat, heart rate-nya semakin lama makin meningkat nggak? Kalau makin meningkat ada gangguan otonom, berarti memang ini kejang. Kalau kejang ya diatasinya dengan dipotong kejang dengan kasih diazepam. Tapi kalau misalkan kok ini tidak ada tanda-tanda seperti itu, gerak-gerak terus nih, wah berarti ini gangguan gerak. Tandanya biasanya pasiennya sadar, kalau tidur hilang. Nah, sekarang obatnya apa? Kalau settingan IGD tergantung. Kalau misalkan pasiennya masih muda, ini seringan kejadian ya. Pasiennya itu masih muda laki-laki. Misalkan usia 20-30 tahun. Mulutnya tuh kayak komat kamit, terutama daerah mulut, lidah, rahang. Itu komat kamit. Tanya, dia ada riwayat obat nggak? Atau mencampurkan alkohol dengan obat-obat tertentu untuk nge-fly. Biasanya akibat obat. Ditanya dulu. Nah, kalau memang ternyata memang ada, jadi khasnya kalau daerah rongga mulut, tangan rahang itu biasanya karena obat-obatan. Kalau ternyata memang ada, boleh dikasih obat yang berkebalikan untuk antikolinergika lebih tinggi. Contohnya, boleh diberikan suntikan injeksi difenhidramin. Diinjeksi difenhidramin dulu. Kalau masih bergerak-gerak terus, boleh dikasih diazepam juga boleh. Diazepam ini kita tahunya diazepam itu obat kejang. Sebenarnya yang kita cari itu adalah neurotransmitternya. Diazepam itu kan bersifatnya GABA. GABA itu inhibitorik. Jadi kita ngasih diazepam itu tujuannya itu untuk kondisi emergensi, bukan berarti besokannya dia dikasih diazepam terus-terusan, itu nggak ada guna. Harus injeksi ya. Karena dosis diazepam injeksi sama diazepam tablet itu beda sekali. Satunya untuk masalah relaksan, satunya untuk kejang. Jadi itu tadi. Kalau misalkan sudah berhenti ya sudah. Kalau misalkan masih gerak, dievaluasi nih. Dia sudah disuntik diazepam, baru berkurang sedikit. Kok masih begini terus, cek GDS. Karena paling sering settingan IGD itu adalah separuh. Cek GDS dulu dicek. Kalau GDS-nya 300-400 berarti karena ini hiperglikemi non-ketotik. Jadi seringannya gangguan hiperglikemi itu bukan hiperglikemi yang punya keton, tapi yang non-ketotik. Karena justru keton itu justru memperbanyak GABA. Tetapi kalau non-ketotik itu justru menginhibisi, kebalikannya. Cek hiperglikemi atau tidak. Oh, pasiennya tidak ada hiperglikemi. Kemungkinan ini bentuk stroke. Dilihat.
tensinya tinggi atau tidak, riwayatnya merokok atau tidak, terus misalkan riwayat kolesterol atau tidak, kemungkinan stroke ada atau tidak, cek CT scan. Kalau CT scan-nya ternyata memang ke arah stroke, ya baru penata laksanaan seperti stroke, ditambah dengan obat-obat untuk men-stop gerakannya. Kalau gerak-gerakan, pikirannya gini, dopamin kurang jadi macet. Kalau dopamin berlebihan jadi gerak-gerak. Jadi kalau misalkan pasiennya ini gerak-gerak, kita udah ngasih obat-obat tadi, terus ini ke arah stroke, stroke-nya udah diobatin, kita ngobatin gerakannya ya kebalikannya, menghambat dopamin. Golongan apa? Golongan antipsikotik yang kita pakai sering pada pasien-pasien skizofren, haloperidol, risperidon, clozapine, itu untuk mengurangi gerakan. Asal syaratnya sudah jelas, dia bukan karena obat. Tetapi kalau misalkan gerak-gerakan yang ekstrapiramidalnya justru karena obat-obat antipsikotik, ya jangan dikasih itu lagi, ya makin parah. Dikasih yang berkebalikannya. Jadi anamnesa di sini tuh penting. Begitu ya Dea, saya rasa sudah cukup. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh dikumpulin, nanti kalau mau nanya di WhatsApp saya juga boleh, ketemu di Muardi juga boleh. Gitu, adakah yang ingin bertanya? Saya rasa udah jelas ya. Ada yang mau nanya? Satu pertanyaan, kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Karena udah 14.20. Ada yang mau nanya nggak? Dokter, Silakan. izin bertanya dok, untuk tadi kan ya, untuk Parkinson stadium pertama tidak usah diberikan dopamin. Lalu pemberian dopamin itu dapat diberikan dari mulai stadium keberapa nih dokter? Terima kasih dokter. Ya. Jadi sebaiknya kalau misalkan usia kurang dari 60 tahun, kita lihat dominannya apa. Kalau dia dominannya tremor, jadi nggak semua pasien itu ternyata model Parkinson itu pertamanya tremor. Kalau secara patofisiologi harusnya tremor dulu. Kalau misalkan kurang dari 40 tahun dengan dia dominan tremor, kasihlah trihexyphenidyl dulu sambil kita lihat di evaluasi. Kalau misalkan gerakannya sudah berkurang, ya tidak usah terburu-buru pakai levodopa. Kalau sudah mulai ada tanda-tanda misalkan bradykinesianya mulai kelihatan, mulai ada tanda cochlear rigidity, boleh silakan dikasih dopamin. Dan pemberian dopamin itu tidak seperti di buku MIMS. Tahu ya buku MIMS ya? Buku obat-obatan tuh. Buku MIMS kan dia bilangnya gini, levodopa itu diberikan inisial dosnya 3 kali sehari. Tetapi kalau saya pribadi, karena prinsipnya penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Buat apa pakai obat-obat itu langsung banyak? Yang penting tuh pasiennya diedukasi. Dikasih dari dosis kecil. Kadang ada dokter yang menggunakan 2 kali separuh. Ada yang menggunakan 1 kali setengah dulu. Tujuannya apa? Kalau dosisnya sudah terlalu banyak, nanti fluktuasi motorik yang terjadi juga semakin dini. Jadi fluktuasi motorik itu selain karena penyakitnya juga karena obat. Jadi hati-hati penggunaan dopamin. Pernah juga saya dapat di Muardi itu, pasiennya itu dari rumah sakit di luar kota. Di luar kota itu dapat levodopa itu 2 kali sehari. Dia rutin tuh. Terus karena dia masih merasa kok makin kaku, tremornya makin kenceng, dirujuklah di Muardi. Sama terus ada dokter yang ngasihnya ditambahin lagi 2 kali, tapi sediaan obat yang mereknya itu beda. Mereknya itu yang mana satu merek obat itu terdiri atas 3 obat. Jadi levodopanya sehari dia minum dari 2 menjadi 4. Besokannya dalam hari pertama dia enak, hari kedua gerak-gerakan nggak karuan. Ini bentukan dari dyskinesia. Dyskinesia akut bukan karena maksimal dosis, tetapi namanya peak dose dyskinesia, tetapi bukan karena maksimal dosis seperti di MIM, 1000 mg gitu, enggak. Tapi karena penggunaan dosis yang tiba-tiba jadi banyak. Nah, ini bisa terjadi dyskinesia. Jadi hati-hati, tidak usah terburu-buru pakai dopamin. Dan yang perlu diingat, nanti kalau misalkan bekerja di PPK 1 atau bekerja di puskesmas, jadi udah tahu nih, ini kalau misalkan ada Parkinson, minta rujukan kan? Nanti ditanya nih rujukannya. Ini dia itu problemnya itu apa? Apakah dia misalkan mulai ada fluktuasi motorik? Nah, itu bisa disertakan tuh, Dek. Gitu ya, Dek ya? Sudah? Saya sudahi dulu ya, karena waktunya sudah jam segini. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Ya,